UMKM. Selamat datang lagi di Podcast People on Discussion Rumah BUMN Banjaran Soreang. Di episode 4 kali ini, kita akan ngobrol beda nih yang pastinya lebih seru, lebih asik, dan lebih fun. Makanya tema untuk kali ini yaitu fun bareng pelaku UMKM. Hari ini bareng aku Syifa, kita kedatangan sosok pengusaha yang hebat, yang bukan hanya jago usaha, tapi banyak cerita juga di balik layarnya, yaitu ada Bu Dera. Halo Bu Dera. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, semangat ya Bu. Semangat dong, harus tetap semangat. Bu Dera, boleh dong ceritain nih gimana usaha Ibu mulainya kayak gimana? Dan apa sih usaha Ibu itu? Boleh dikenalkan? Oke. Perkenalkan, saya Dera Nuridiasari, owner dari The Pikat dengan tagline sekali gigit langsung terpikat. Wah, mantap nih. Oke, usaha saya itu di bidang kuliner yaitu cemilan kering seperti ada keripik kacang ngenah, usus crispy, basreng kriuk, cimol gendut, juga kerupuk jengkol gitu. Dari beberapa produk ini ada produk unggulan yaitu keripik kaca, usus crispy, dan cimol gendut, Bu. Gitu ya. Berarti itu banyak ya produknya, tapi ada beberapa unggulan. Iya, betul sekali. Oke, Ibu boleh ceritain gak sih? Jadi gimana sih waktu awal-awal pengalaman Ibu usaha? Pastinya ada gak sih momen-momen yang bikin itu tuh jadi lucu dan pengalaman yang berharga buat Ibu? Oke, gini awalnya tuh memang aku nggak expect jadi seorang pembisnis muda ya, karena dari awalnya emang aku hobi masak, terus sering teman-teman nyicipin masakan aku, ternyata banyak yang support juga dan suka, ternyata cemilan aku tuh enak. Nah dari situ ada support dari teman-teman, kenapa nggak dijualin aja gitu. Suatu hari aku buat cimol gendut yang tadi saya bawa gitu lah ya, diposting sama aku, dibikin video, terus ada teman-teman yang lihat lah kalau di WhatsApp itu ya dulu istilahnya mah kalau Sundanya mah itu kabita. Nah dari situ ngiler mereka tuh komen tuh, kalau kata aku tuh emang aku nggak jualan gitu, kenapa sih nggak jualan aja, itu ngiler. Nah dari situ aku mulai kepikiran nih, oh iya ya juga ya kata aku tuh. Nah dari situ awal mulanya bisnis saya berjalan, mulai jualan cimol gendut itu diorderin, ternyata semakin kesini tuh banyak banget peminatnya karena mungkin enak, bikin nagih, terus bikin terpikat juga gitu ya. Dimulai bisnis ini tuh di tahun 2021, dimana di saat itu di masa pandemi ya, COVID itu. Nah dari situ juga aku mengambil, oh ternyata ini ada peluang nih, makanya aku jadi ide bisnis berjalan sampai sekarang gitu. Wah, keren banget Bu. Berarti awal mulanya tuh dari iseng ya? Iya, betul bahkan sekali. Kita tuh tanpa di luar dugaan ya, kadang yang iseng-iseng itu malah menghasilkan rezeki Betul. baru. Kalau ini bukan produknya Bu? Iya betul, ini ada yang aku bawa cuman usus crispy dan kerupuk jengkol aja. Gitu, oke. Kalau bagi Ibu sendiri, gimana sih ngadepin pelanggan itu? Kan kadang mereka tuh ada yang kayak menjengkelkan, tapi ada juga yang fun. Menurut Ibu gimana sih cara menghadapinya? Iya, yang pertama sih kuncinya sabar sih. Kita profesional sebagai istilahnya melayani dengan baik. Apapun itu keadaan konsumen seperti gimana pun, tapi balik lagi ke kita yang bisa ngehandle-nya. Beberapa konsumen banyak sekali yang unik ya, beda-beda gitu. Boleh dong Ibu ceritain Nah gitu, seperti awalnya tuh yang dulu ya kan memang jauh tuh, teman-teman aku tuh pada jauh yang order tuh, otomatis kan di situ teh bingung ya mau dianterinnya, sedangkan misalkan teman gak ada motor atau gimana. Nah dari situ teh pengen ada yang dianterin tapi tanpa ongkir kayak gitu. Nah dari situ aku bagaimana bisa mempertahankan konsumen dengan free ongkir itu. Pertama kan masih branding dulu ya, untuk bisa menguatkan para konsumen itu gitu, supaya bisa bertahan dan nyaman. Aku kasih free ongkir awalnya tuh gitu. Kadang ada kejadian unik juga ya dari konsumen, ketika misalkan COD di sini, ternyata teman yang COD itu udah tiba-tiba kebanjaran. Udah kebanjaran tuh balik lagi dong. Oh, jadi kan kayak kita awalnya nggak tahu tempatnya gitu kan. Balik lagi aku ke sana, temen udah ke sini kan. Jadi bolak-balik gitu ya. Akhirnya kita sampai ketemu lah di titik yang memang di situ gitu.
Mungkin itu. Oh, jadi emang benar-benar unik banget ya ngadepin pelanggan tuh Iya. banyak aja kejadiannya. Oke, kalau boleh tahu ibu ini tuh usahanya sendiri apa misalkan dibantu sama keluarga? Alhamdulillah usahanya udah ada tim juga sih, entah itu dari keluarga dan juga teman yang ngebantu untuk bisa memenuhi konsumen ini. Dari keluarga juga alhamdulillah ada dari orang tua juga keponakan yang ngebantu kayak tim untuk COD-nya, kurir gitu, terus tim produksinya juga gitu, tim marketingnya juga ada alhamdulillah. Jadi pastinya itu juga berjalan ya Bu, bertahap. Iya, betul Asalnya sekali. ibu mungkin sendiri kan, jadi sekarang udah ada timnya. Iya betul. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih cerita yang bikin lucu gitu ketika pembelian produk atau bahkan pembuatannya? Boleh Ada teh. diceritakan? Boleh gimana tuh Bu? Mungkin awalnya emang nggak semudah itu ya. Yang tadi awalnya sendiri, serba sendiri, kemana-mana sendiri, dari mulai belanja, terus teh masak, bahkan COD pun sendiri gitu lah ya. Itu mungkin memang tidak mudah ya untuk bisa dilakuin. Tapi di situ aku dijalanin step by step tuh dinikmatin supaya bisa gimana nih caranya ke handle gitu ya. Dari mulai waktu itu kan belum bisa apa yang ngehandle semua para konsumen, ternyata memang produk aku teh banyak peminatnya, sampai bingung nih kewalahan produk aku tuh cimol, terutama cimol waktu itu teh ya habis nih, konsumen banyak yang mau gitu ya, peminatnya tuh bingung nih, ternyata tuh bahan baku udah habis. Dari situ teh hektik lah ya di situ. Alhamdulillahnya tuh aku bisa kan ada deket warung toko grosir gitu, bisa belanja dulu dibantu sama keluarga aku, dan di situ istilahnya mah kalau Sundanya pak pikpek lahnya sama keponakan sama mama dibantu awalnya gitu sampai bisa memenuhin konsumen gitu. Gitu sih. Hebat banget ya, berarti ibu ini kelihatannya kayak ceria dan happy terus ya. Nah, ada gak sih kayak cara atau apa yang ibu lakuin biar gak pusing dengan usaha ibu? Jadi ibu tetap enjoy tapi usaha juga tetap berjalan. Kira-kira ada nggak? Atau gak bisa kasih tipsnya juga? Oke, tips dari saya, usahanya supaya bisa enjoy dan tetap berjalan itu adalah tetap apa ya, tetap berpikir positif, mindset positif, terapannya itu, terus kitanya santai, enjoy, nikmatin apapun kendalanya dari bisnis itu, kembali lagi kepada niat kita dan tujuan kita dari awal, itu yang bisa bikin semangat. Terus lihat dari apa orang-orang terdekat, terus orang-orang yang kita sayangi gitu, itu yang bikin semangat kita tuh terus tumbuh gitu. Oke, berarti kita harus kembali lagi ke niat ya, ke niat usaha, niat pertama, lalu ngelihat dukungan mungkin dan support dari teman-teman ya, banyak yang support, jadi bikin kita lagi semangat lagi. Iya betul. Oke, ibu kan udah bergabung nih sama Rumah BUMN Soreang. Kira-kira ada nggak sih menurut ibu momen yang paling ibu bisa ingat dan berkesan selama di sini? Ada sih. Gini ya, kalau di Rumah BUMN, karena aku juga sering ya beberapa ikutan dari pelatihan, karena dari apa ya, dari istilah pengurusnya dari BUMN juga bikin apa ya, seperti keluarga, tempat kayak pulang gitu ya, udah seperti kayak rumah yang memang nyaman. Apa ya, enggak kayak masing-masing gitu, udah kayak misalkan kalau curhat udah enggak apa ya, kalau ini teh solidaritas. Nah, solidaritasnya itu sangat kuat sekali gitu ya, kesannya tuh seneng banget. Terus apalagi ada Kang Helmi, Teh Tia yang begitu ramah, seperti kakak lah ya kalau bagi aku gitu ya. Karena memang kebetulan kalau aku gabung di BUMN tuh di 2024 gitu, yang awalnya tadinya di Soreang, sekarang kan pindah ke sini. Yang tadinya lumayan jauh kalau dari rumah aku gitu kan. Rumah jadi aku lebih dekat? Iya, sekarang lebih dekat, jadi mungkin lebih bisa apa ya, sering lagi main ke sini, lebih apa ya, mengikat silaturahminya gitu teh. Berarti kayak momen-momen selama pelatihan juga ya benar-benar membantu ibu banget untuk usaha. Betul, alhamdulillah. Kira-kira ada nggak sih kayak pesan nih buat orang-orang di luar sana yang baru mau mulai usaha tapi mereka tuh kayak masih malas dan bingung caranya? Kira-kira ada pesan nggak dari ibu? Oke, pesan dari saya, mulai aja dulu. Dengan memulai kita dibukakan pintu-pintu rezeki, apalagi niatnya mau berbisnis, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan pernah apa ya, menyerah gitu ya. Apapun cobaannya, rintangannya, tetap berjuang. Kembali lagi kepada niat awal gitu.
mulai saja dulu gitu ya. Kita mah jangan pernah takut gitu untuk gagal, itu nanti belakangan lah gitu. Intinya mah itu, Kak. Berarti kayak pesannya buat teman-teman di sana yang baru mau mulai usaha, kita mulai aja dulu. Kita Betul. harus berjuang dulu karena Betul. emang itu ya, kita berjuang dulu baru kita bisa mendapat hasil dari perjuangan itu. Betul. Karena kalau tidak akan mulai, kita nggak pernah tahu gimana Iya, misalkan betul. terjun di dunia bisnis itu. Karena dulu juga aku kayak gitu. Awalnya pernah sampai kayak takut-takut gitu ya. Tapi ternyata ketika sayanya optimis, bener gitu ya. Iya. Ada dorongan dan balik lagi ke kita, itu bisa berjalan. Ternyata pintu-pintu rezeki itu Allah bukakan gitu. Gitu, Masya Allah, hebat banget ya Bu. Iya, Mas. Oke, ini buat produk Ibu, kira-kira nih kita bisa cari dan bisa temuin ada di mana kira-kira? Nah, kalau di sosial media itu ada di Instagram, yaitu namanya The Pikat. Kalian bisa follow dan bisa kepoin dulu ya Instagramnya The Pikat. Kalau di marketplace yang jauh, yang dekat, kalian udah bisa di rumah, tinggal duduk manis aja, langsung COD. Ada di marketplace Shopee dan TikTok Shop. Namanya The Pikat sama. Kalau misalkan mau melalui WhatsApp nih secara pribadi langsung ke ownernya atau ke admin, boleh di nomor WA-nya udah boleh disebutin? Boleh? Oke, nanti boleh. kita cantumin. Hubungin ke nomor 089 609 452 511. Jangan lupa follow dan langsung hubungi ya. Oke, jangan lupa ya di follow Instagramnya itu The Pikat ya. Oke, The Pikat. Produknya ya. Wah, benar-benar seru banget ya teman-teman, obrolan kita kali ini bersama pengusaha yang hebat, yang sebagai pelaku UMKM itu gak selalu serius terus, tetapi ada juga tantangan, rintangan di balik layarnya. Nah, buat sobat UMKM yang lagi capek, lagi mumet, atau butuh semangat baru untuk memulai usaha, semoga episode ini bisa menjadi pengingat bahwa usaha boleh serius, tetapi kita harus tetap fun. Nah, jangan lupa juga Rumah BUMN Banjaran Soreang siap nemenin kamu belajar, tumbuh, dan pastinya bareng komunitas UMKM lainnya. Yuk mampir ke tempat kami ada di Jalan Raya Banjaran Barat, nomor 577, Bojong Manggu, Kecamatan Pamengpeuk. Dan pastikan kamu terus follow episode-episode berikutnya di Podcast, Yes. People on Discussion on Rumah BUMN Soreang. Karena masih banyak banget cerita seru dan episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Oke.